Hai sahabat Daihatsu. Hari ini aku mau diajakin ngopi nih sama Mas Maybi. Bener nggak Mas? Bener banget. Tapi tahu dong kalau saya ngajak, pasti tempatnya nggak biasa. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Pasti seru Iya, nih. tapi tenang. Meskipun tempat ini unik, tapi lagi ngehits. Iya, lagi ngehits saat ini. Ya, jadi kita akan ngopi sambil menikmati lukisan dengan suasana Eropa di sebuah restoran yang menempati bangunan tua yang sudah direstorasi dengan bantuan UNESCO. Oh, aku tahu nih kayaknya. Apa? Kita mau ke Kedai Seni Jakarta ya Mas? Iya, kok Iya, tahu? bener. Wah, pasti seru banget deh. Sahabat Daihatsu, ini pasti seru banget. Ikutin kita terus ya, hanya di Daihatsu Jalan Cerita. Nah, Haura, kita sekarang sudah memasuki kawasan yang dulu adalah pusat kotanya Batavia. Jadi dulu itu disebut sebagai Batavia Benelux-stad. Dalam bahasa Inggrisnya itu Batavia Downtown atau kota bawah. Jadi Batavia kota bawah. Jakarta kota bawah. Orang sini nyebut sebagai Jakarta kota. Jadi pada masa Vereniging Oost-Indische Company atau VOC atau VOC itu di sini dulu pusatnya, pusat VOC itu di sini. Jadi VOC kemudian bangkrut, pamor dari kota ini juga menjadi kumuh dan banyak penyakit, akhirnya meredup pamornya pada akhir abad 18. Tapi kemudian berkembang lagi, bangkit lagi. Jadi pada abad itu juga bangkit setelah itu ditata banyak kantor-kantor pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pasca VOC Hindia Belanda, pada masa Hindia Belanda itu di sini udah dikembangkan lagi, banyak kantor-kantor dibangun juga karena di sini kan akhirnya publik banyak kesini nih, banyak keluar masuk kota Jakarta ini. Akhirnya dibangun fasilitas publik seperti tram listrik pada saat itu. Jadi pada tahun 1860-an itu dibangun tram. Pertama kali dibangun rem kuda, ditarik kuda. Setelah itu tahun 1890-an itu kita di kawasan ini sudah dibangun jalur listrik, tram listrik. Tram listrik? Iya, jadi sudah ada tram listrik di sini nih, jalan ini dulu. Jadi setelah digunakannya kuda sebagai penarik tram itu, nggak lama kemudian diganti tram uap, dan nggak beberapa lama kemudian juga itu diganti dengan tenaga listrik. Jadi jalur ini sudah elektrifikasi dulu, menggunakan tenaga listrik. Iya, kayak KRL sekarang. Jadi termasuk di sini ada jalur dari mulai sana tuh Museum Fathahillah sampai ke Harmoni. Lewat sini nih dulu trennya. Iya, ada jalur elektrifikasi. Jadi semua sudah terelektrifikasi dan itu menjadi salah satu yang tercanggih di Asia Tenggara. Serius? Iya, Keren banget. karena fasilitas transportasi publiknya bagus dan bahkan itu bisa dibilang sudah menggunakan energi yang relatif bersih. Kan sekarang kita lagi ngetren namanya kendaraan listrik, ada motor listrik, mobil listrik. Nah dulu udah menggunakan tenaga listrik, jadi relatif tidak polusi. Nah, Haura tahu nggak kalau jalur tram itu sebenarnya nggak pernah dibongkar. Saat ini ada di bawah sini. Kalau pengen lihat tuh di depan Museum Fathahillah, di sana tuh ada kayak monumen gitu. Terlihat di situ ada bekas jalur tramnya. Lebarnya itu nggak seperti jalur rel kereta api saat ini. Lebarnya itu lebih lebar dikit, yaitu sekitar 1188 mm. Milimeter? Iya, 1188 mm. Jadi jalurnya kalau di depan glodok situ pas lagi pembongkaran MRT ini kelihatan tuh di situ tersingkap. Ada relnya di situ, ada double track. Dan itu judulnya jalur listrik, rel listrik. Gitu. Nah, Hora, tapi ada satu hal yang tidak banyak yang tahu. Kalau di sini dulu ada stasiun selain Jakarta Kota. Dulu Jakarta Kota itu namanya Batavia Zuid atau Batavia Selatan atau Batavia South. Nah, di sebelahnya dulu ada stasiun lagi namanya Batavia North atau Batavia Utara. Nah, ada dua stasiun yang dimiliki oleh perusahaan yang berbeda. Yang Batavia North itu milik NIS, yang sebelah selatan Batavia Zuid itu milik BOS.
Orang Jakarta dulu tuh nyebutnya BEOS, BEOS. ya kan? Nah itu BOS dari kata BOS. Nah tahun 1913 kemudian diakuisisi semuanya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadiin satu menjadi Jakarta Kota sekarang. Nah stasiun Jakarta North itu udah dihilangkan, meskipun menyisakan bekas-bekas jalur yang ada di kali itu, belakangnya stasiun kota itu ada kali. Nah di situ ada pilar-pilar bekas jalur stasiun Jakarta North atau Batavia North. Oh iya. Baru tahu kan? Baru tahu. Nah, jalur-jalur itu dulunya itu sudah dielektrifikasi. Iya. Jadi canggih. Udah juga tuh. Udah, jadi termasuk salah satu kota metropolitan dengan fasilitas angkutan publik yang terbaik di Asia, Batavia waktu itu. Di Tahun Asia? 1925 setelah dielektrifikasi. Bangunan-bangunan ini dibangun di atas reruntuhan sisa kota Batavia zaman VOC mulai tahun 1913 dengan perancangnya yang terkenal adalah P.A.G. Nguyen. Nah, di sini juga ada yang kejadian yang terjadi pada tahun 1928, tepatnya 27 Juni 1928. Kejadian yang waktu itu diliput oleh media-media pada saat pembangunan stasiun Jakarta Kota. Jadi pada saat itu ada kereta listrik yang remnya blong, bablas sampai nabrak tembok, sampai masuk ke jalan ini, yang sekarang jadi acara Kiteras itu. Jadi ada Nah, kejadian itu kemudian membuat tembok itu kan jadi bolong setelah ketabrak kereta itu. Nah, bolongan tembok itu sampai sekarang masih ada. masih ada. Jadi akses pintu masuk keluar dari orang keluar dari bangunan itu melalui tembok yang bekas berlubang karena ketabrak kereta itu. Nah, Aura, ini nih tempatnya Kedai Seni Jakarta yang tadi kita sempat ngomongin. Ini iya. tempatnya. Nah, ini bangunannya bentuknya masih lama, dipertahankan, kayu-kayunya semua, arsitekturnya ini. Meskipun fungsinya udah berubah menjadi fungsi yang lebih kekinian. Jadi tempat ini ceritanya gimana, Mas? Setelah masa kemerdekaan itu wilayah sini termasuk bangunan ini menjadi terlantar, nggak kurus, karena ditinggalkan oleh orang-orang Belanda kan. Waktu itu. Sementara kita menjadi negara baru yang ngurus hal-hal kayak gini mungkin masih baru juga kan. Akhirnya terlantar hingga pada tahun 2013 ada seorang yang bernama Susi Ratnawati, Ibu Susi Ratnawati itu dia mencoba merenovasi bangunan ini, membetulkan atap-atapnya yang rusak, terus kemudian menjadikannya sebagai kedai atau kafe, tempat kopi. Nah, hingga tahun 2015 itu ada bantuan dari UNESCO untuk menjadikan atau revitalisasi kawasan kota tua, termasuk bangunan ini menjadi salah satu percontohan di mana bangunan ini diperkuat konstruksinya, dibenerin lagi dengan bantuan UNESCO itu hingga menjadi seperti yang bisa kita nikmati saat ini. Jadi bentuknya masih asli, nuansanya masih bisa dipertahankan dengan fungsi yang baru, yaitu sebagai tempat nongkrong, tempat ngopi. Ada lantai duanya juga nih, Mas? Iya, jadi selain sebagai tempat makan, di sini juga difungsikan sebagai galeri seni. Jadi memajang lukisan-lukisan hasil karya pemilik kedai ini. Gitu. Iya bener ya, diabaikan. Terlantar. Terbengkalai di tahun 2006, lalu tahun 2013 sampai 2014 dikonservasi. Jadi difungsikan sebagai kedai seni Jakarta. Jadi selain sebagai tempat makan, kedai, juga sebagai galeri seni.
kasih banyak Sama-sama. nih. Udah ceritain banyak lagi tentang kawasan Kota Tua, terutama tentang Gedung Kedai Seni Jakarta itu. Iya, jadi Gedung Kedai Seni Jakarta itu adalah salah satu contoh terbaik bagaimana upaya konservasi bangunan heritage itu memiliki peran baru tanpa merubah ataupun merusak keasliannya. Itulah contoh terbaik. Ah, bener banget Mas. Nah, sahabat Daihatsu, kalau kamu ingin tahu ada cerita apa ya di kotamu, kita akan menjelajahi setiap cerita bersama Daihatsu dan menceritakannya khusus untuk sahabat semua. Karena itu, jangan ketinggalan untuk mengikuti setiap episode Daihatsu Jalan Cerita. Dan sekarang saya akan meluncur lagi dan mencari tahu cerita lain Iya. di kota Jakarta. Ayo. Sampai jumpa.